Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah kota besar yang gemerlap, hiduplah seorang anak konglomerat bernama Arman. Arman adalah seorang pemuda berusia 23 tahun yang tampan dan karismatik. Dia lahir dalam keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki berbagai perusahaan besar di berbagai bidang industri. Sedangkan ibunya, Ibu Ratna, adalah seorang wanita anggun yang selalu mendampingi suaminya dalam berbagai acara sosial. Sejak kecil, Arman telah terbiasa hidup dalam kemewahan. Dia tinggal di sebuah rumah megah dengan puluhan kamar, kolam renang, lapangan tenis, dan taman yang indah. Setiap pagi, dia dibangunkan oleh suara burung-burung eksotis yang berkicau di taman rumahnya. Di kamar tidurnya yang luas, Arman memiliki berbagai koleksi barang-barang mewah seperti jam tangan berharga jutaan, pakaian dari desainer ternama, dan mobil-mobil sport yang berderet rapi di garasi. Arman dikenal sebagai anak yang sangat boros dan manja. Setiap harinya, dia menghabiskan uang tanpa berpikir dua kali. Dia sering mengadakan pesta-pesta mewah di rumahnya, mengundang teman-temannya dari kalangan elit, dan selalu tampil dengan pakaian dan aksesori terbaru. Arman merasa bahwa kekayaan ayahnya adalah segalanya dan dia tidak pernah menghargai apa yang dimilikinya. Dia selalu membanggakan kekayaan ayahnya dan menganggap bahwa uang bisa membeli segalanya. Selain itu, Arman juga memiliki kebiasaan menghambur-hamburkan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Dia sering berbelanja di pusat perbelanjaan mewah, membeli barang-barang bermerek yang hanya dipakainya sekali, kemudian dibiarkan terbengkalai di sudut kamar. Teman-temannya sering iri dengan kehidupan Arman yang penuh kemewahan, tetapi Arman sendiri merasa hampa dan tidak pernah benar-benar puas. Pada suatu malam, Arman mengadakan pesta besar di rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Semua teman-temannya datang dengan pakaian terbaik mereka, menikmati makanan dan minuman mewah, serta berdansa hingga larut malam. Di tengah pesta, Arman berdiri di depan semua tamunya dan dengan bangga mengatakan, "Kekayaan ayahku adalah yang membuat semua ini mungkin. Terima kasih kepada ayahku yang luar biasa." Namun, di balik senyuman dan sorak-sorai para tamu, ada kekhawatiran yang menggelayut di benak Pak Budi. Dia menyadari bahwa anaknya semakin boros dan tidak menghargai apa yang dimilikinya. Pak Budi sering melihat Arman menghabiskan waktu dengan teman-temannya yang hanya memanfaatkan kekayaannya. Dia merasa bahwa Arman sudah terlalu jauh dalam gaya hidup mewahnya dan takut anaknya tidak akan mampu mengatasi tantangan hidup yang sebenarnya. Suatu hari, setelah pesta besar itu, Pak Budi memanggil Arman ke ruang kerjanya. Ruang kerja itu penuh dengan buku-buku bisnis dan sertifikat penghargaan yang menunjukkan kesuksesan Pak Budi. Arman duduk di kursi di depan meja ayahnya dengan sikap santai, tetapi dia bisa melihat kekhawatiran di wajah Pak Budi. "Arman, ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan denganmu," kata Pak Budi dengan suara serius. "Ayah merasa bahwa sudah saatnya kamu belajar menghargai apa yang kita miliki. Hidup bukan hanya tentang pesta dan barang-barang mewah. Ada banyak hal yang lebih berharga dari itu." Arman terkejut mendengar kata-kata ayahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan membicarakan hal seperti itu. "Apa maksud ayah?" tanya Arman dengan bingung. Pak Budi menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan rencananya. Dia ingin Arman bekerja sebagai karyawan tingkat bawah di perusahaannya untuk belajar tentang kerja keras dan tanggung jawab. Arman awalnya menolak, merasa bahwa dia tidak pantas bekerja di posisi tersebut. Namun, melihat tekad di mata ayahnya, Arman akhirnya setuju, meskipun dengan berat hati. Setelah mendengar rencana ayahnya, Arman merasa kebingungan dan tidak nyaman. Dia belum pernah bekerja dalam hidupnya, apalagi sebagai karyawan tingkat bawah. Namun, dia tidak ingin mengecewakan ayahnya, jadi dia setuju untuk menjalani tugas tersebut. Pak Budi merasa lega dan berharap ini akan menjadi pelajaran berharga bagi anaknya. Keesokan harinya, Arman tiba di perusahaan ayahnya tanpa keistimewaan apapun.
Dia mengenakan seragam karyawan biasa dan bergabung dengan para pekerja di lantai produksi. Rekan-rekan kerjanya awalnya tidak mengenalinya sebagai putra bos besar, dan Arman tidak memberitahu mereka tentang identitas aslinya. Dia ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari pekerja keras yang setiap hari bergulat dengan tugas-tugas yang menantang. Arman diberikan tugas-tugas dasar, seperti mengangkat barang-barang berat, membersihkan area kerja, dan membantu proses produksi. Setiap hari, dia bekerja dari pagi hingga sore dengan sedikit waktu istirahat. Kehidupan barunya ini sangat berbeda dari kehidupan mewah yang biasa dia nikmati. Awalnya, Arman merasa kesulitan dan ingin menyerah, tetapi dia terus bertahan karena dia tahu bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran yang diberikan ayahnya. Hari demi hari berlalu, dan Arman mulai memahami betapa sulitnya pekerjaan yang dilakukan para karyawan. Dia melihat bagaimana mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Arman merasa sangat terkesan dengan dedikasi dan ketekunan mereka. Perlahan-lahan, dia mulai menghargai usaha dan kerja keras yang selama ini tidak pernah dia sadari. Di tengah-tengah perjuangannya, Arman juga bertemu dengan beberapa rekan kerja yang menjadi teman baiknya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan selalu siap membantu satu sama lain. Arman merasa bahwa dia mulai menemukan makna baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi memikirkan kemewahan dan pesta-pesta, melainkan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Suatu hari, saat sedang istirahat di kantin bersama teman-temannya, Arman mendengar bisikan-bisikan tentang beberapa orang yang melakukan kecurangan di perusahaan. Mereka berbicara tentang korupsi, perundungan, dan penghinaan terhadap karyawan tingkat bawah. Arman merasa sangat terkejut dan marah mendengar semua ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi di perusahaan ayahnya. Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang dia dengar. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya dan memperbaiki perusahaan. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah tugas yang berbahaya dan penuh risiko. Dengan tekad yang bulat, Arman memulai penyelidikannya secara diam-diam. Arman mulai menjalani kehidupan baru sebagai karyawan tingkat bawah di perusahaan ayahnya. Setiap pagi, dia harus bangun lebih awal untuk bersiap-siap pergi ke tempat kerjanya. Dia menaiki kendaraan umum bersama para pekerja lainnya, merasakan kepadatan dan hiruk-pikuk kota yang biasanya tidak pernah dia alami. Di perjalanan, Arman seringkali teringat masa-masa lalunya yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Sesampainya di tempat kerja, Arman langsung mengenakan seragam karyawan yang sederhana. Dia diberikan tugas-tugas dasar seperti mengangkat barang-barang berat, membersihkan area kerja, dan membantu proses produksi. Tugas-tugas ini terasa sangat berat bagi Arman yang sebelumnya tidak pernah bekerja keras. Tubuhnya yang terbiasa dengan kenyamanan merasa sangat lelah dan pegal-pegal. Namun, Arman tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran yang diberikan ayahnya. Rekan-rekan kerja Arman awalnya tidak mengenalinya sebagai putra bos besar. Mereka melihat Arman sebagai karyawan baru yang harus belajar dari bawah. Arman merasa sedikit canggung pada awalnya, tetapi dia berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia mulai berinteraksi dengan rekan-rekan kerjanya, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan belajar dari pengalaman mereka. Arman juga mulai menyadari betapa sulitnya pekerjaan yang dilakukan para karyawan setiap hari. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Arman merasa sangat terkesan dengan dedikasi dan ketekunan mereka. Dia melihat bahwa banyak dari mereka yang bekerja dengan semangat meskipun upah yang mereka terima tidak sebanding dengan usaha yang mereka keluarkan. Di tengah-tengah perjuangannya, Arman bertemu dengan beberapa rekan kerja yang menjadi teman baiknya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan selalu siap membantu satu sama lain. Arman merasa bahwa dia mulai menemukan makna baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi memikirkan kemewahan dan pesta-pesta, melainkan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Salah satu teman baik Arman adalah Budi, seorang pria parubaya yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari 20 tahun. Budi adalah sosok yang bijaksana dan penuh pengalaman. Dia sering memberikan nasihat dan motivasi kepada Arman. Kerja keras dan ketekunan adalah kunci sukses.
Arman, tidak ada jalan pintas dalam hidup ini, kata Budi suatu hari. Arman merasa sangat terbantu dengan kehadiran Budi dan teman-temannya. Dia belajar banyak tentang arti kerja keras, tanggung jawab, dan kebersamaan. Arman juga mulai memahami bahwa uang bukanlah segalanya. Ada nilai-nilai lain yang lebih berharga dalam hidup, seperti persahabatan, ketulusan, dan rasa hormat. Selama bekerja sebagai karyawan tingkat bawah, Arman mulai mengamati keadaan di sekitarnya dengan lebih teliti. Dia memperhatikan bagaimana para karyawan bekerja keras setiap hari untuk memenuhi target produksi, dan bagaimana mereka saling membantu satu sama lain. Arman merasa terinspirasi oleh dedikasi dan kerja keras mereka, tetapi ada hal lain yang menarik perhatiannya. Suatu hari, saat sedang membersihkan area kerja, Arman secara tidak sengaja mendengar percakapan antara dua karyawan yang sedang membicarakan tentang praktik korupsi di perusahaan. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi Arman dapat menangkap beberapa kata kunci yang membuatnya terkejut. Komisi tambahan, uang pelicin, dan pemotongan anggaran adalah beberapa kata yang dia dengar. Arman merasa sangat terkejut dan marah mendengar percakapan tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini bisa terjadi di perusahaan ayahnya. Arman mulai menyadari bahwa ada masalah besar yang harus segera ditangani. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang apa yang dia dengar. Selama beberapa minggu berikutnya, Arman mulai mengumpulkan informasi dan bukti tentang praktik korupsi yang terjadi di perusahaan. Dia berbicara dengan beberapa karyawan yang dapat dipercaya dan mendapatkan lebih banyak detail tentang hal-hal yang tidak jujur yang dilakukan oleh beberapa orang di perusahaan. Arman menemukan bahwa beberapa karyawan senior terlibat dalam praktik korupsi, perundungan, dan penghinaan terhadap karyawan tingkat bawah. Arman merasa sangat kecewa dan marah dengan apa yang dia temukan. Dia tahu bahwa ini adalah masalah serius yang harus segera diungkap. Namun, dia juga tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Arman harus berhati-hati dan bekerja secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh para pelaku. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada ayahnya dan memperbaiki perusahaan. Dengan tekad yang bulat, Arman memulai penyelidikannya secara diam-diam. Dia mengumpulkan bukti berupa dokumen, rekaman percakapan, dan kesaksian dari beberapa karyawan. Arman bekerja dengan hati-hati dan teliti agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat penting dan dia tidak boleh gagal. Arman semakin serius dalam penyelidikannya. Dia merasa bahwa ini adalah misi penting yang harus dia selesaikan. Setiap hari, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai karyawan, Arman melanjutkan penyelidikannya. Dia mencari bukti-bukti yang bisa mengungkap kebenaran tentang praktik korupsi dan tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa karyawan senior. Arman mulai dengan menyelidiki dokumen-dokumen keuangan perusahaan. Dia menemukan beberapa laporan yang mencurigakan dan mencatat perbedaan besar antara angka-angka yang tercatat di dokumen dan kenyataan di lapangan. Dia juga mendapatkan akses ke email-email yang menunjukkan adanya transaksi yang mencurigakan dan pembayaran yang tidak jelas. Selain itu, Arman juga mendapatkan kesaksian dari beberapa karyawan yang menjadi korban perundungan dan penghinaan. Mereka menceritakan pengalaman pahit mereka dan memberikan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji tersebut. Arman merasa terharu mendengar cerita mereka dan bertekad untuk membawa keadilan bagi mereka. Arman juga bekerja sama dengan Budi, teman baiknya, yang memiliki banyak pengalaman dan wawasan tentang perusahaan. Budi membantu Arman dalam mengumpulkan bukti dan memberikan saran tentang langkah-langkah yang harus diambil. Mereka bekerja dengan hati-hati dan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para pelaku. Selama proses penyelidikannya, Arman harus menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Ada beberapa kali dia hampir ketahuan oleh para pelaku, tetapi berkat kecerdikan dan kehati-hatiannya, Arman berhasil menghindari bahaya. Dia tahu bahwa tugas ini tidak mudah, tetapi dia tidak pernah menyerah. Akhirnya, setelah beberapa minggu bekerja keras, Arman berhasil mengumpulkan semua bukti yang dia butuhkan. Dia memiliki dokumen, rekaman percakapan, email, dan kesaksian yang cukup untuk mengungkap kebenaran di depan Dewan Komisaris. Arman merasa lega dan bangga dengan apa yang telah dia capai. Namun, Arman juga tahu bahwa ini baru permulaan.
Langkah berikutnya adalah menyampaikan semua bukti ini di rapat tahunan dengan Dewan Komisaris. Arman harus mempersiapkan dirinya dengan baik dan memastikan bahwa semua bukti dapat disampaikan dengan jelas dan tegas. Setelah berhasil mengumpulkan semua bukti, Arman merasa lega tetapi juga semakin gugup. Dia tahu bahwa langkah berikutnya adalah menyampaikan semua bukti ini di rapat tahunan dengan Dewan Komisaris. Rapat tahunan ini adalah momen yang sangat penting bagi perusahaan, di mana semua pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas kinerja perusahaan dan rencana masa depan. Arman menyadari bahwa tugas ini tidak akan mudah. Dia harus memastikan bahwa semua bukti dapat disampaikan dengan jelas dan tegas. Arman menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan presentasinya. Dia menyusun semua dokumen, rekaman percakapan, email, dan kesaksian yang telah dia kumpulkan dengan rapi dan sistematis. Dia juga berlatih berbicara di depan cermin untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Selama persiapannya, Arman mendapatkan dukungan penuh dari Budi dan teman-temannya. Mereka memberikan saran dan masukan yang berharga untuk membantu Arman menyusun presentasi yang kuat. Budi juga membantu Arman dalam menyiapkan argumen-argumen yang logis dan meyakinkan untuk mengungkap kebenaran di depan Dewan Komisaris. Selain itu, Arman juga berbicara dengan ayahnya, Pak Budi, untuk mendapatkan nasihat. Meskipun Pak Budi tidak mengetahui rincian penyelidikan yang dilakukan Arman, dia merasa bangga melihat anaknya bekerja keras dan bersemangat. Ayah percaya padamu, Arman. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu dan membawa perubahan positif bagi perusahaan, kata Pak Budi dengan penuh keyakinan. Pada hari rapat tahunan, Arman merasa gugup tetapi juga bersemangat. Dia tiba lebih awal di ruang rapat yang megah, di mana semua pemangku kepentingan, termasuk Dewan Komisaris dan para eksekutif perusahaan, telah berkumpul. Arman membawa semua dokumen dan bukti yang telah dia kumpulkan, serta presentasi yang telah dia siapkan dengan teliti. Arman duduk di kursinya sambil menunggu giliran untuk berbicara. Dia melihat wajah-wajah serius dan tegang dari para hadirin. Mereka semua menunggu laporan tahunan dan rencana masa depan perusahaan. Arman tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dan dia harus memberikan yang terbaik. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arman dipersilakan untuk naik ke podium dan menyampaikan presentasinya. Dengan penuh keberanian, Arman mulai mengungkap semua bukti yang dia temukan. Dia menjelaskan dengan detail tentang praktik korupsi, perundungan, dan penghinaan yang dilakukan oleh beberapa karyawan senior. Arman menggunakan dokumen, rekaman percakapan, email, dan kesaksian untuk mendukung argumennya. Dengan penuh keberanian, Arman naik ke podium dan mulai menyampaikan presentasinya. Dia merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi dia berusaha tetap tenang dan fokus. Semua mata tertuju padanya, termasuk mata ayahnya, Pak Budi. Arman tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dan dia harus memberikan yang terbaik. Arman membuka presentasinya dengan latar belakang tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan perusahaan. Dia kemudian mulai mengungkap semua bukti yang dia temukan selama penyelidikannya. Dengan sistematis, Arman memaparkan dokumen-dokumen keuangan yang mencurigakan, rekaman percakapan yang mengungkapkan transaksi tidak jujur, email-email yang menunjukkan adanya pembayaran ilegal, dan kesaksian dari para karyawan yang menjadi korban perundungan dan penghinaan. Para hadirin di ruang rapat terkejut mendengar semua bukti yang disampaikan Arman. Suasana ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara Arman yang tegas dan penuh keyakinan. Beberapa anggota Dewan Komisaris terlihat saling berpandangan dengan raut wajah serius. Mereka tidak menyangka bahwa masalah sebesar ini bisa terjadi di perusahaan yang selama ini dianggap sukses dan terpercaya. Arman terus melanjutkan presentasinya dengan penuh semangat. Dia menjelaskan dengan detail bagaimana praktik korupsi dan tindakan curang yang dilakukan oleh beberapa karyawan senior telah merugikan perusahaan. Dia juga menunjukkan bagaimana perundungan dan penghinaan terhadap karyawan tingkat bawah telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan merusak semangat kerja para karyawan. Ketika Arman selesai menyampaikan semua bukti, dia berhenti sejenak dan mengamati reaksi para hadirin. Dewan Komisaris terlihat terkejut dan marah dengan apa yang mereka dengar. Pak Budi, yang selama ini duduk diam dengan wajah serius, akhirnya angkat bicara.
Ini adalah pengkhianatan besar terhadap perusahaan dan semua karyawan yang bekerja dengan jujur dan keras, kata Pak Budi dengan suara tegas. Kita harus segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Arman merasa lega mendengar dukungan dari ayahnya dan Dewan Komisaris. Dia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Namun, dia juga menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Arman harus memastikan bahwa semua pelaku korupsi, perundungan, dan penghinaan akan menerima hukuman yang setimpal dan perusahaan bisa pulih dari kerugian yang telah mereka sebabkan. Dewan Komisaris segera mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil. Arman diundang untuk ikut serta dalam rapat tersebut sebagai saksi dan penyumbang bukti. Mereka memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku. Para karyawan yang terlibat dalam praktik korupsi dan tindakan curang akan dipecat dan diadili. Setelah mendengar semua bukti yang disampaikan oleh Arman, Dewan Komisaris segera mengadakan rapat darurat. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi, perundungan, dan penghinaan. Arman diundang untuk ikut serta dalam rapat tersebut sebagai saksi dan penyumbang bukti utama. Rapat darurat berlangsung dengan tegang dan serius. Dewan Komisaris memanggil satu persatu karyawan yang terlibat dalam praktik korupsi dan tindakan curang. Mereka dihadapkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Arman. Beberapa dari mereka mencoba membela diri, tetapi bukti yang ada terlalu kuat untuk disangkal. Dewan Komisaris tidak memberikan toleransi terhadap tindakan tidak terpuji ini. Setelah rapat yang panjang dan penuh ketegangan, Dewan Komisaris akhirnya mengambil keputusan tegas. Semua karyawan yang terlibat dalam praktik korupsi, perundungan, dan penghinaan akan dipecat dari perusahaan dengan segera. Selain itu, mereka juga akan dikenai tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka harus mengganti kerugian yang telah mereka sebabkan kepada perusahaan dan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Arman merasa lega mendengar keputusan Dewan Komisaris. Dia tahu bahwa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua karyawan. Arman merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan, tetapi dia juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan integritas dan kejujuran. Para pelaku yang dipecat merasa sangat terkejut dan marah dengan keputusan tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa kebenaran akan terungkap dengan cara yang begitu dramatis. Namun, mereka tidak bisa menghindari konsekuensi dari perbuatan mereka. Hukuman yang mereka terima adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Setelah rapat darurat selesai, Dewan Komisaris mengumumkan keputusan mereka kepada seluruh karyawan perusahaan. Mereka menyampaikan pesan tegas bahwa perusahaan tidak akan mentolerir praktik korupsi, perundungan, dan penghinaan. Mereka juga memberikan penghargaan kepada Arman atas keberaniannya dalam mengungkap kebenaran dan membawa perubahan positif bagi perusahaan. Arman merasa sangat terharu menerima penghargaan tersebut. Dia merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia dan dia telah membuktikan dirinya kepada ayahnya dan kepada semua orang di perusahaan. Arman berjanji untuk terus bekerja keras dan menjaga integritas perusahaan. Dia juga bertekad untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi semua karyawan. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Arman berhasil mengungkap semua praktik korupsi dan tindakan curang yang merugikan perusahaan ayahnya. Setelah para pelaku dipecat dan diadili, suasana di perusahaan mulai berubah. Lingkungan kerja menjadi lebih baik dan lebih adil bagi semua karyawan. Semangat kerja para karyawan kembali bangkit, dan mereka merasa dihargai serta dihormati. Pak Budi merasa sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh Arman. Dia melihat perubahan besar dalam diri anaknya. Arman tidak lagi menjadi anak yang boros dan manja. Dia telah belajar menghargai apa yang dimilikinya dan memahami arti kerja keras dan tanggung jawab. Pak Budi merasa bahwa pelajaran berharga yang dia berikan kepada Arman telah membuahkan hasil yang luar biasa. Arman kembali kepada ayahnya dengan perasaan bangga dan penuh rasa syukur. Dia mengucapkan terima kasih kepada ayahnya atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, Ayah. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Aku mengerti sekarang bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Ada nilai-nilai lain yang lebih berharga dalam hidup ini,
kata Arman dengan tulus. Pak Budi tersenyum dan memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. Ayah bangga padamu, Arman. Kamu telah membuktikan dirimu dan membawa perubahan positif bagi perusahaan dan semua orang di dalamnya. Ayah tahu bahwa kamu akan menjadi pemimpin yang baik di masa depan, kata Pak Budi dengan suara penuh kebanggaan. Arman berjanji untuk terus bekerja keras dan menjaga integritas perusahaan. Dia juga bertekad untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih adil bagi semua karyawan. Arman merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah hidupnya dan memberinya tujuan yang lebih besar. Dengan semangat baru, Arman mulai terlibat lebih dalam manajemen perusahaan. Dia bekerja sama dengan ayahnya dan para eksekutif lainnya untuk merancang strategi baru yang lebih transparan dan adil. Arman juga berkomitmen untuk mendukung para karyawan dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dan meraih sukses. Kehidupan Arman kini penuh dengan makna dan tujuan. Dia tidak lagi memikirkan kemewahan dan pesta-pesta, melainkan fokus pada tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Arman belajar untuk menghargai apa yang dimilikinya dan bekerja keras untuk menciptakan perubahan positif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Ada nilai-nilai lain yang lebih berharga dalam hidup, seperti kerja keras, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pengalaman Arman mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.